membunuh, orang yang dibunuh itu diserupakan dengan yang ingin mereka bunuh. Ini yang tertulis di dalam Al-Quranul Karim. Sedangkan ketika Al-Quran menganulir adanya hal tersebut, terjadi penyaliban, ada pembunuhan, berarti ada dong yang masuk dalam kuburan, ya kan? Ada dong yang disalib, ada. Nah sekarang permasalahannya adalah penyaliban menurut Al-Quran hanya diberikan kepada orang yang dikutuk oleh Allah. Penyaliban yang kemudian dikutip oleh Paulus di dalam 2:23, saya kira kita semuanya pada tahu bahwasanya yang disalib hanyalah orang yang dikutuk. Yang disalib hanyalah pelaku dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Yang bisa dibunuh atau dihukum mati bukan orang suci, melainkan iblis atau pengikut iblis. Yang dikutuk oleh Tuhan hanya iblis, bukan orang suci. Apatah lagi disebut Tuhan, lalu kemudian Tuhan mengutuk Tuhan. Apa bisa diterima? Tuhan menjelma menjadi manusia, setelah itu Tuhan mengutuk dirinya sendiri. Apa itu bisa diterima? Nggak mungkin bisa diterima. Makanya, ya penyaliban itu adalah sebuah kebodohan. Di dalam kitabnya saudara Kristen sendiri tertuang seperti itu. 1 Korintus 1 nomor 23. Penyaliban itu adalah satu kebodohan. Nah, kenapa dikatakan di dalam kitab mereka adalah satu kebodohan? Al-Quran juga mengatakan, itu adalah orang-orang jahil. Jahil itu bodoh. Zalim itu adalah orang memperbodoh diri. Jadi apa yang diterangkan oleh Nabi Paulus dan apa yang diterangkan oleh Al-Quran terkait dengan penyaliban ini, ya seirama, sekata. Sama. Yaitu orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Kemudian yang mempercayai salib itu adalah orang zalim, orang bodoh. Nah, cobalah kita buktikan si bodoh-bodoh ini, si bodoh-bodoh. Orang Makassar bilang ca bodoh-bodoh. Kita cek aja. Menurut kitab yang Anda genggam, yang disalib itu orang yang dikutuk atau orang yang diberkati? Orang yang dikutuk. Apakah Yesus itu orang diberkati atau orang yang dikutuk? Orang diberkati. Siapa yang disalib? Yesus. Siapa yang dikutuk? Nyaho. Entah kemana-mana perginya. Itulah yang dimaksud bahwa penyaliban itu adalah satu kebodohan. Karena memang tolo-tolo beleng-beleng. Memang tolo-tolo dan beleng-beleng. Mau kayak mana? Itu satu rangkaian. Itu satu paket. Tidak bisa dipisahkan. Karena itu ada tertulis. Penyaliban adalah satu kebodohan bagi non-Yahudi. Maaflah, kami non-Yahudi nggak nerima itu. Tetapi kami memandang bahwa orang yang percaya Tuhannya turun ke bumi, kemudian Tuhannya mengutuk dirinya sendiri dengan jalan terkutuk, itu adalah suatu ketololan. Dan memang satu paket. Diterangkan di dalam kitab mereka ya. Apa yang dikatakan di sana? Aku mematikan kecerdasan. Aku menghilangkan kepintaran. Ilmu orang-orang yang bijak aku hilangkan. Kayak mana ceritanya? Ditanya tentang Kristus. Apa kata Yesus? Ketika kemudian dia menasihati teman-temannya, murid-muridnya di Bukit Zaitun. Jelas katanya di sana. Ketika ditanya, guru, ya paman, apa tanda kedatanganmu? Nah, dijawabnya sama dia. Dijawab sama dia. Apa geraknya? Tanda-tanda kedatanganku. 1, matahari gelap, bulan gelap, bintang-bintang matung, jatuh, runtuh. Kuasa langit bergunjang. Nampak di tengah langit, aku, anak manusia. Apalagi, masih kurang. Dikatakan juga, bahwa seluruh manusia akan melihat aku di atas langit. Apa sudah terjadi? Tidak terjadi. Jadi kalau kata Yesus, kalau ada yang mengaku nih, ada yang mengaku, aku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Dia mengajarkan aku untuk memerdekakan kalian dari penghambaan diri kepada Tuhan. Aku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Dia menganjurkan kalian jangan lagi ikuti Torah.
Aku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Dia sudah menghalalkan babi. Aku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Katanya kamu janganlah bersunat. Aku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Katanya semuanya boleh kau makan. Aku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Katanya anak lebih tua daripada ibunya. Aku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Katanya ada ada manusia melahirkan Tuhannya. Apa kata Yesus? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Sebab kapan kamu percaya, kamu beleng-beleng. Kan itu dalil. Itu kan dalil. Kalau ada yang mengaku bertemu dengan Kristus, perintahnya apa? Percaya atau jangan percaya? Ya jangan percaya, Cak Ayu. Begitu. Jadi kalau mereka ini mempertahankan kemudian akidah mereka, maka mulut mereka harus ditukar. Maksudnya Bang Suma, bibir atas ke bawah, bibir bawah ke atas. Maksudnya kebalik. Yang dibilang jangan percaya, nanti dia mengatakan percaya. Nah inilah mereka kan. Kalau ditanya marah, disampaikan ngamuk, emosi, nanti ujung-ujungnya larinya ke Nabi Muhammad. Nggak ada hubungannya pun. Justru Nabi Muhammad yang menerangkan wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Nabi Muhammad yang menjelaskan itu. Seirama dengan ucapan Yesus dalam Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu. Nah, kan ada Kristus palsunya akan datang. Apa tujuannya dia datang? Melakukan banyak mujizat. Apa tujuannya melakukan mujizat? Sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Sederhana kok itu kalau mau waras. Tapi kalau tidak mau waras itu berat, bukan sederhana. Saya kira begitu ya sebagai penutup pertemuan kita pada siang hari ini. Demikian. Siap, Tanda. Oke, ada Bang Agil. Bang Agil selamat malam. Kristen atau Muslim Bang Agil? Silakan dibuka mikrofonnya. Panggilan pertama nih buat Bang Agil. Panggilan kedua, Bang Agil. Bang Mark yang di bawah silakan naik ya Bang Mark ya. Nggak usah marah-marah di bawah, di atas saja marah-marah. Kami kasih ruang untuk marah-marah. Kalau nggak setuju dengan argumen Bang Zuma, silakan dibantah. Marah-marah pun nggak apa-apa di atas. Panggilan kedua untuk Bang Agil. Agil, monitor. Ini kalau panggilan ketiga nih bahaya. Bang Agil, panggilan ketiga. Woi. Aduh, silakan teman-teman Kristen ya. Aku kira tadi Bang Zuma mau, woi, biasanya begitu. Woi. Turun mah orangnya. Tidak ada. Tes modulasi itu tes modulasi. Nah, ini ada Pendeta Jerry Bulolo nih baru gabung. Ayo Pak Pendeta, santai-santai yuk diskusi Pak Pendeta. Pak Pendeta ini takut kali sama Bang Zuma aku tengok. Kenapa Pak? Belum lurus kencingnya. Iya loh, Pak Pendeta Jerry Bulolo ini jujur saja saya perhatikan memang takut sekali sama Bang Zuma untuk diskusi. Padahal pendeta loh. Levelnya pendeta. Gimana kalau jemaat? Pendetanya aja takut sama Bang Zuma, gimana jemaat? Ayo yuk teman-teman Kristen yuk. Jangan ikuti bapak-bapak pendetanya yang takut untuk diskusi. Teman-teman yang jemaat bulanan, mingguan, tahunan gak apa-apa kalau mau naik dialog. Silakan. Mereka nggak takut diskusi, takut lapar aja. Bang Zuma katanya sudah lurus belum kencingnya? Dia tanya balik. Gini, Pak Pendeta Jerry, kalau Pak Pendeta Jerry kencingnya sudah lurus, silakan naik kirim permintaan. Kalau belum lurus berarti, kalau enggak naik berarti belum lurus kencingnya. Gitu aja sih. Bang Yohanes, silakan Pak Pendeta Jerry Bulolo. Sekali-sekali terima tantangan Bang Zuma. Sekali-sekali aja. Biar setengah jam nggak apa-apa Pak Pendeta Jerry Bulolo. Setengah jam aja diskusi. Setengah jam setelah itu selesai.
Maksudnya orang-orang yang naik, maksudnya apa ini? Ini sekelas pendeta kayak gini loh. Halam Ajang. Coba Pak Pendeta Jerry, aduh ini jemaat Kristen banyak di bawah yang lagi nyimak ini. Aku undang lagi ya 2 kali nih, aku undang nih. Kita lihat coba. Kalau Pak Pendeta Jerry Bololo naik berarti kencingnya sudah lurus nih. Kalau benda berani naik berarti masih bengkok kencingnya ya. Nah, 2 kali ditolak. Terakhir ya, aku undang ya, Pak Pendeta Jerry ya. Ya hilang dia, woy. La ilaha illallah. Pendeta aja kayak gini loh, teman-teman. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Pak Pendeta Jerry. Ayo teman-teman Kristen ya. Kata beliau, Nah, oh enggak diskusi sama Bang Zuma aja susah pungut perpuluhan, apalagi diskusi. Iya kan? Kita maklumi itu, tak maklum. Padahal mereka ini harus menjadi pawang utama untuk melumpuhkan kemudian argumentasi Bang Suma dan apologet Islam lain. betul sekali. Tapi dengan kata lain, kalau mereka melumpuhkan itu, berarti melumpuhkan Bible. Karena Bible yang kita bawakan ini. Kan begitu. Kalau kita lihat nih di dalam Lukas 21 misalnya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Ya, jangan kamu percaya. Saatnya sudah dekat. Nah, saatnya sudah dekat itu kan artinya lebih dekat kepada masa murid-murid Yesus. Kan begitu. Ah, ini ada kuntilanak. Ini kayaknya akun palsu ini. Palsu nih, palsu. Coba ini curut. ada Rintintin ini, Kristen atau Muslim? Silakan, Bu. Bu Rintintin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Oh, salah tekan. Ada telepon bentar, Dek. Siapkan dah. Silakan diangkat dulu. Agus Sinaga, coba kita naikkan teman-teman Kristen ya, sambil menunggu Bang Zuma terima telepon dulu. Teman-teman Kristen silakan naik kirim permintaan. Ingat layarnya teman-teman di tap-tap ya biar komelnya kuat ya. Ini yang berisik siapa ini? Yang naik 2 orang ini ada yang berisik nih. Coba matikan dulu televisinya. Bang Al sama Agus Sinaga, matikan dulu TV-nya. Bising. Coba matikan televisinya. Kalau Anda saya turunkan Anda. Oke. Agus Sinaga, Kristen atau Muslim Bang Agus Sinaga? Oke, bising. Romelan ini Kristen atau Muslim Bang Romelan? Muslim. Ada yang mau disampaikan Bang sebelum kita turunkan, kita gantian dengan teman-teman Kristen? Tidak ada. Terima kasih. Oke, makasih Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, ada Bang Victor ini kayaknya Kristen nih. Victor Daniel. Ah ya, Victor Daniel Tari. Kok lebih berani jemaat daripada pendeta? Aduh. Ya, Dek Victor, selamat siang. Selamat siang Bang. Ya, Kristen ya. Kristen ya. Iya, mau membahas tema ini Bang? Mampu kira-kira membahas tema ini? Boleh. Dalam Bible, silakan. Nah, itu ada dua Kristus satu yang palsu katanya. Terus Iya, yang betul. maksudnya yang 2 Kristus satu palsu itu yang mana tuh Bang? Yang satu lagi yang mana Bang? Oke, ntar ya nanti dijelaskan sama Bang Zuma. Sabar dulu, saya atur dulu pomalnya biar kelihatan bagus. Habis terima telepon Bang Zuma baru menjelaskan kepada dirimu. Teman-teman di tap-tap layar ya di akun Dosen Oten. Abang ini sudah pernah sering baca Bible-nya Bang? Ya, sering. Tahu kan di dalam Lukas 2 nomor 11 itu ada yang lahir di situ? Telah lahir hari ini, telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud.
Itu kan tulisannya. Ya benar. Nah, yang kedua, di dalam Kisah Para Pewarta 2 nomor 36 juga kan ada tertulis di situ bahwa Petrus itu memberitakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Elohim telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Tahu dalilnya. Silakan Gurunda Zuma, Bang Zuma masuk. Ini adik kita mau belajar nih. Ya, silakan. Assalamualaikum Dinda Dito, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Abang mudah-mudahan juga Masya Allah. sehat selalu. Amin. Sehat Dinda, sehat. Ya, gimana Saudara Victor? Nah, ini temanya kan dua Kristus tuh Bang. Satu palsu Iya. katanya. Iya, Yang maksud orang abang tuh apa tuh Bang? Mana yang palsu, mana yang asli, dan kenapa dibahas ada yang palsu gitu? yang menunggu Mesias itu bukan Romawi. Yang menunggu Mesias itu adalah Yahudi. Tuhan menjanjikan Mesias kepada orang Yahudi. Tidak pernah Tuhan menjanjikan Mesias untuk Romawi. Jadi, orang Kristen ini kan yang lebih tua dari seluruh sekte Kristen itu adalah orang Roma, penyembah dewa-dewa. Elohim, Yod-Heh-Vaveh, Tuhannya Yahudi itu, secara tradisi, secara budaya, secara akidah, secara kepercayaan, dari nenek moyang mereka, Nabi Abraham alaihissalam, mereka menunggu manusia yang diurapi, bukan Tuhan yang dibunuh. Tapi manusia yang diurapi yang mampu membebaskan mereka dari tekanan-tekanan musuh. Sama seperti Nabi Daud, Nabi Salomo, Gideon, itu Hezekia, dan seterusnya. Jadi mereka menunggu umat yang dijanjikan kepadanya Mesias atau Kristus. Mereka menunggu orang yang diurapi, bukan Tuhan yang mati nebus dosa di atas pohon, bukan. Sedangkan Kristen ini adalah kelompok di luar orang-orang yang sedang menunggu Mesias. Ada hubungan apa orang Roma nunggu Mesias? Gak nyambung. Gak ada hubungannya. Sejak kapan nenek moyang daripada orang Roma yang nanti cikal bakal menjadi Katolik menunggu Mesias? Sejak kapan? Konsep Mesias aja mereka nggak ada. Yang ada konsep Mesiasnya itu hanya Bani Israel. Maka kenapa ada istilah Kristus palsu dan ada istilah Kristus asli? Karena Kristus yang asli diutus hanya untuk Bani Israel saja. Anda baca Lukas 1 nomor 33. Yesus inilah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk menjadi raja bagi keturunan Yakub untuk selama-lamanya. Selama-lamanya. Selama-lamanya dia adalah raja bagi Bani Yakub, bukan Bani Romawi. Itu nggak ada ceritanya itu. Sebelum dia kemudian terangkat ke langit, si Mesias ini, si Kristus ini, dia berpesan kepada Bani Israel, bukan berpesan kepada Katolik, bukan. Apa pesannya? Hei muridku, waspadalah kalian, akan datang Kristus palsu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Murid penasaran, apa tandanya Kristus palsu itu? Yesus mengatakan, kalau aku yang datang, aku kan Kristus asli. Yakin tak kalian? Yakin. Nah, jangan kau katakan kepada siapapun aku ini adalah Mesias. Matius 16 nomor 20. Jangan pernah kau ucapkan kata-kata itu. Jangan kau katakan kepada siapapun kalau oke ini adalah Mesias. Ya boleh. Itu rahasia. Baik paman. Nah, di Bukit Zaitun di Matius 24 di nomor 3, murid-murid datang tuh bertanya kepada guru Yesus. Guru Yesus, ya paman, apa tanda kedatanganmu? Dan apa tanda berakhirnya dunia ini? Apa kata Yesus? Tanda kedatanganku, aku akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan melihat aku. Di mana itu tertulis? Di Matius 24 nomor 27, nomor 29, nomor 30. Sederhana bukan? Jadi Yesus menguraikan kata kuncinya, kalau yang asli datang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, akan nampak tanda anak manusia di tengah langit. Seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia akan melihat anak manusia di atas langit, di awan-awan.
Itu tanda kedatanganku. Paham? Paham guru? Jadi apabila ada orang berkata, ada Mesias di padang gurun, ada Mesias di dalam bilik, jangan ente percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi palsu akan muncul dan akan melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Camkanlah aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau ada orang mengatakan ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan ente percaya. Itu pesan Yesus tuh kepada murid-muridnya Bani Israel. Tiba-tiba Paulus sang pembunuh ini ngaku-ngaku bertemu dengan Kristus di padang gurun ketika menuju ke Damsyik. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Kristus yang kau aniaya. Kata Yesus kepada muridnya, percaya atau jangan percaya? Kata Yesus jangan percaya. Orang Yahudi tidak percaya. Loh, ini kok muncul kelompok dari Katolik justru percaya. Jadi jelas apa yang kalian sembah itu adalah Kristus palsu yang harus diwaspadai. Demikian. Silakan Bang Victor. Gimana nih Bang? Tadi Abang bilang Yesus itu Kristus asli. Sekarang bilang juga itu palsu. Jadi sebenarnya menurut Abang Kristus itu asli atau palsu? Yesus itu Kristus asli atau palsu gitu. Sabar dulu. Sabar. Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu. Betul tidak? Ya betul. Nah, berarti menurut saudara ada nggak Kristus palsu itu? Bakal ada yang ngaku. Bakal ada atau sudah ada? Ngaku. Bakal ada atau sudah ada? Enggak, pertanyaannya Yesus itu yang Kristus asli atau palsu Bang menurut Abang? Yesus anak Maria itu adalah Kristus palsu. Kristus asli. Dan dia diutus hanya untuk Bani Israel. Masa nggak mudeng sih yang saya sampaikan tadi? Dia adalah raja untuk selama-lamanya bagi Bani Yakub. Ente bukan Bani Yakub kan? Harus pahami itu, harus terima itu. Kenyataannya memang kayak gitu. Kaidahnya begitu, aturannya begitu. Hukum-hukumnya begitu. Kadarnya memang begitu. Yesus hanya untuk Bani Israel. Anda dan saya bukan. Siang Bang, sabar. Jadi kata Yesus kepada muridnya, kalau ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun, bertemu Kristus di bilik, apa pesan Yesus? Jangan percaya. Kan itu pesannya. Nah, kesalahan fatal yang dilakukan oleh Kristen sedunia selama 2000 tahun, malah percaya kepada Kristus yang datang kepada Paulus di padang gurun. Makanya pesan Yesus, waspadalah kepada penyesat. Artinya Kristen hari ini 2000 tahun tersesat karena percaya kepada penyesat tersebut. Sampai sini paham? Kok penyesat Bang? Tapi Abang bilang Kristus yang asli. Yang asli berarti nggak nyesat tuh Bang. Gimana sih pengertian yang Abang? datang kepada Paulus itu palsu. Kan Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Nasihat Yesus jangan percaya kepada oknum yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Jangan percaya. Itu nasihat Yesusnya. Tapi apabila itu kan ada yang berkata, Bang, yang menjumpai Paulus itu adalah Kristus. Dengan jangan Anda buktikan tanda-tanda Bang. Bukan cuma omongan doang, bukan cuma karangan doang. Aku bertemu sebelum ke situ. Sebelum ke situ. Perintah Yesus percaya atau jangan percaya? Itu dulu. Terlepas dia asli atau palsu, pertanyaan saya, perintah Yesus percaya atau jangan percaya? Ya, percaya katanya. Mana ada? Ini belum fokus dia rupanya. Bukan belum fokus, memang harus mati-matian mereka menjaga majikan mereka yaitu Kristus palsu ini.
Mereka harus mati-matian menyembunyikan identitas iblis yang ada di dalam agama mereka yang mengaku sebagai Kristus. Harus. Al-Quran saya mengatakan itu. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukesirun. Kalian adalah pahlawan-pahlawan setan yang menolong setan untuk durhaka kepada Tuhan. Makanya kata Al-Quran, innal ladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Orang-orang kafir itu berjuang mempertahankan kemudian menjadi pahlawan bagi iblis. Kata Quran. Yesusnya mengatakan jangan percaya, ente mengatakan percaya. Itulah tanda bahwa Anda ini adalah pasukan setan. Maaf ini, saya agak keras supaya otak Anda yang buntu itu sedikit bisa kemasukan oksigen. Karena kalau Anda digituin, kalian selama-lamanya akan mati dalam kekufuran. Yesus mengatakan jangan percaya. Anda melawan Yesus kalau Anda percaya kepada Paulus. Anda melawan Yesus kalau Anda percaya kepada Paulus. Karena Yesus mengatakan, jangan engkau percaya. Kalau Anda mengatakan percaya, maka Anda melawan Yesus. Itulah yang disebut waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Jadi terjawab sudah. Kenapa di dalam Matius 7 nomor 22 nomor 23 Yesus mengusir Kristen? Karena Yesus tidak percaya, karena Kristen tidak percaya kepada Yesus. Yang mereka percaya adalah Yesus palsu yang datang kepada Paulus. Nasihat Yesus, jangan percaya. Kristen mengatakan, percaya dong. Nah ini akibatnya. Inilah akibatnya. Apa akibatnya ketika Anda percaya kepada Paulus yang memberitakan ketemu dengan Kristus? Anda percaya Tuhan inkarnasi jadi manusia. Anda percaya manusia melahirkan Tuhan. Anda percaya anak Maria Tuhan segala macam tete bengeknya. Itu karena Anda sudah disesatkan. Saya ulang lagi saudara Victor. Ketika Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata Mesias di sini, Mesias di sana, Mesias di padang gurun, Mesias ada di dalam bilik. Perintah Yesus apa? Jangan percaya atau percaya? Silakan. Jangan percaya katanya. Jangan percaya. Kalau percaya disesatkan nggak? Kalau percaya disesatkan nggak? Menurut Yesus kalau percaya orang itu disesatkan nggak? Ayo saudara, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Supaya oksigennya masuk di kepala. Menurut Yesus orang yang percaya akan disesatkan nggak? Ayo, Sebentar, sebentar dulu kebenaran, biar Victor dulu ya. Ayo Victor, dijawab Victor. Kalau Buka orang itu mic-nya. percaya kepada pengakuan ada Kristus di padang gurun, orang itu disesatkan atau tidak? Ayo saudara. Ya, benar. Ah, disesatkan. Nah sekarang posisi Anda sebagai Kristen, menurut Anda sesat atau tidak sesat? Ini bang, yang dialami oleh Paulus itu kan kesaksian bang, dan ditandai dengan disertai dengan tanda, bukan cuma omongan doang, bukan perkataan kosong gitu bang. Anda Dia tahu alami tidak? dan ada orang saksi yang melihat, bukan cuma dia ngarang bebas gitu, ada bukti. Saudara, perintahnya apa? Percaya atau jangan percaya? Mau ada Jangan bukti, percaya mau kalau ada saksi. ngaku kan, Iya, sekarang. tapi kan ada bukti kan. Nah sekarang Kalau kalau ada bukti itu kebenarannya bisa dibenarkan nggak kalau ada bukti sekarang? berani Kalau enggak misalnya kamu tidak berucap perlu. seperti itu di hadapan Yesus nanti? Karena perintah Yesus jangan percaya, Anda lawan. Ya, saya percaya dong karena ada saksi. Anda berani nggak lawan Yesus? Berani nggak? Aku bilang, berani nggak nantang Yesus? Ini Karena kan Anda nantang Yesus. namanya bang. Itu nantang Justru Yesus Alkitab karena yang perintah. mencatat, Saudara, justru saudara, Alkitab yang mencatat, perintah Yesusnya jangan Paulus percaya. bertemu dengan Yesus, gitu bang. Bukan, Iya. bukan Tunggu, karangan tunggu. bebas, bukan menghayal Iya. gitu. Yesus mengatakan apa kalau ada orang mengaku bertemu dengan Mesias? Perintah Yesusnya apa? Coba diulang lagi. Tertutup Coba lagi bang, otaknya. di mana tadi tertulis itu bang, jangan percaya gitu katanya. Matius 24 nomor 24 sampai nomor 26.
Saya 5 menit lagi izin ibadah sejenak. Cepat. Ayo. Perintah Yesusnya jangan kamu percaya. Tuh dalilnya tuh. Dinampakkan pula tuh di sini tuh. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat dia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Itu perintahnya tuh. Jangan kamu percaya. Mau dia banyak saksi, mau dia tidak berdongeng, mau dia nyata, mau dia apapun itu, perintahnya apa dulu? Perintahnya apa? Percaya atau jangan percaya? Itu loh. Anda sudah ada pada posisi percaya. Sekarang saya tanya, menurut Yesus kalau orang percaya, apa yang terjadi pada orang tersebut? Disesatkan bukan? Kamu katakan, ya berarti sudah 2 poin. Jangan percaya, kapan percaya akan disesatkan. Nah, posisi Kristen percaya. Pertanyaan saya, posisi Kristen ini disesatkan kagak? Kan kuncinya, kalau kamu percaya, kamu disesatkan. Kalau kamu tidak percaya, kamu tidak disesatkan. Kristen sekarang di mana posisinya? Percaya. Nah, sekarang kalau Kristen percaya, posisi Kristen ini sesat tidak? Karena di dalam Matius 7, nomor 22-23, bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Ada nggak kehendak Bapak menyembah Yesus? Ada nggak kehendak Bapak agar menjadi Kristen? Ada nggak kehendak Bapak agar ibadah minggu? Ada nggak kehendak Bapak makan babi? Ada nggak kehendak Bapak untuk tidak bersunat? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa Kristen diusir oleh Yesus? Dikatakan sebagai pembuat kejahatan. Karena orang Kristen secara turun-temurun mengajarkan orang lain untuk percaya kepada Kristus palsu yang datang di padang gurun. Makanya kalian diusir. Coba. Ketika Kristen percaya kepada Kristus yang datang di padang gurun, akibatnya apa saudara? Sesat atau tidak sesat? Sesat, masuk neraka paman. Ayo saudara Victor, jujur. Ini Victor kan pikiran kotor. Tolong pikirannya dibersihkan dulu. Supaya bisa jujur kawan. Maafkan saya. Memang obat itu kadang pahit. Tapi supaya Anda sehat, ikhlaskan diri Anda untuk diterapi. Tadi malam itu ada kurang lebih 20 orang saya las kepalanya. Las karbit. Ya saya berharap saudara hari ini juga ya kebocoran di otak itu bisa saya tambal. Kristen ketika percaya kepada Paulus itu sama dengan sesat. Kuncinya itu di situ. Kenapa Yesus melarang jangan percaya, jangan percaya. Dan Yesus ulangi sampai 2 kali loh. Bahkan dia mengatakan, camkanlah. Aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Camkan. Apa maksud dari penekanan kata camkan itu? Waspadalah dengan sungguh-sungguh. Hati-hatilah dengan sungguh-sungguh. Waspadalah dengan benar-benar. Jangan sepele, jangan ceroboh, jangan anggap enteng, jangan anggap biasa. Jangan tidak kau hiraukan, harus kau konsentrasi betul. Jangan sampai kau disesatkan ketika ada orang datang dengan berbagai macam mukjizat, menyembuhkan orang mati bangkit dan seterusnya. Jangan kau percaya. Itu nasihat Yesus. Apabila kamu percaya dengan seperangkat ajaran-ajarannya, maka engkau akan tersesat. Bukan hal biasa itu. Coba Anda baca nomor 3-nya. Ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, muridnya datang berbicara seorang diri, berbicara dengan cara pribadi, ngomong rahasia di situ. Guru, apa tanda kedatanganmu? Bocorkan dong kepada kami. Bocorkan. Tanda kedatanganmu itu apa? Bocorkan kepada kami. Tanda kedatanganku 1.
Matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, anak manusia nampak di tengah langit, anak manusia akan terlihat oleh seluruh manusia. Itu kalau aku yang datang. Jadi, selain daripada itu, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku di sini, aku di sana, jangan kamu percaya. Kapan kamu percaya, maka kamu akan disesatkan. Sekarang pertanyaan saya, Kristen yang percaya kepada Kristus yang datang kepada Paulus ini, posisinya di mana? Sesat atau tidak sesat? Di surga. Sesat atau tidak, Saudara Victor? Tidak sesat, Bang. Hah? Tidak sesat. Anda melawan Yesus. Udah, aku ngomong ya, Bang. Iya, silakan. Habis ini saya ibadah. Dari tadi sebenarnya Abang yang ngelawan perkataan Abang sendiri. Di awal Abang bilang Yesus itu adalah Kristus yang benar, yang sejati, Kristus yang sejati. Terus di bawah lagi Abang bilang Yesus itu Kristus palsu lagi. Nah, Abang ngambil dua-duanya nih, suka-suka Abang gitu. Tapi nggak apa-apa, terserah, lanjut lagi. Abang bilang lagi bahwa yang bertemu dengan Paulus itu adalah Yesus yang palsu. Sementara perkataannya nggak ada perkataan yang lain yang berbeda dari Yesus yang sebenarnya. Dia hanya mengkonfirmasi bahwasanya akulah Yesus yang hidup itu. Karena Paulus kerjanya menganiaya orang-orang Kristen pada saat itu. Dan terlihat dan benar bahwa itu adalah Kristus yang benar. Setelah bertemu dengan Kristus yang itu, Paulus ada pertobatan, Bang. Hidupnya semakin lebih baik. Nah, karena bertemu dengan siapa? Dengan Kristus yang benar. Ada buah yang dihasilkan gitu. Perintah Yesusnya kalau ada yang mengaku, hanya itulah perbuatan Tuhan sejati, hanya Tuhan yang bisa mengubahkan seseorang. Apalagi yang Paulus bukan setengah-setengah kejahatannya, bukan orang yang biasa-biasa, bukan perbuatan yang sepele yang dia lakukan, hal yang luar biasa membakar orang Kristen gitu. Tetapi setelah bertemu dengan Yesus, ada pertobatan yang dialami, dan begitu juga doa saya, semoga Abang mengalami hal tersebut supaya Abang bertobat. berarti. Dan pertanyaan saya, Bang, saya mau bertanya ini, Bang. Iya, silakan. Apa sih, Bang, kelebihan atau keuntungan saya meninggalkan Kristus yang benar itu kalau saya mengikuti orang seperti Anda? Ada nggak keuntungannya, Bang? Nggak ada. Kalau ada, coba sebutkan yang Abang untung dari saya gitu. Kenapa baik. Abang mengikuti Kristus? Baik. Kata Yesus di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu. Loh, jadi harus kayak mana? Jadi harus gimana? Saya harus menjelaskan ke kamu pakai Al-Quran. Mau saya jelaskan pakai Al-Quran gitu? Kamu percaya Quran? Kan lucu. Kalau kau percaya Al-Quran berarti kau sudah Islam itu. Pakai ajaran Yesus dong. Kan Anda ingin bagaimana saya bisa selamat? Ya harus percaya kepada Yesus. Betul enggak? Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Betul enggak? Betul. Saudara Victor, barang siapa yang percaya kepada Yesus anak Maria, ya, maka dia akan diselamatkan. Betul enggak? Betul. Amin. Ya, betul. Nah, sekarang ketika Yesus berkata, jangan kamu percaya kalau ada orang mengaku bertemu Kristus di padang gurun. Posisi Anda di mana? Percaya atau tidak percaya? Gimana? Abang belum menjawab pertanyaan saya. Saya mau menjawab tadi. Saya katakan kepada saudara, bagaimana cara Anda bisa selamat kalau Anda meninggalkan Kristus yang datang kepada Paulus? Caranya apa? Percaya kepada Yesus anak Maria. Itu aja sederhana. Kalau Anda mau selamat, percaya kepada anak Maria. Sekarang masalahnya Anda tidak percaya kepadanya. Kalau Anda percaya, kenapa Anda percaya kepada Paulus? Kan nasihatnya ketika ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, mengaku bertemu dengan aku di dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah,
untuk masuk surga, untuk mendapatkan hidup kekal, ikuti Yesus, percaya Yesus. Maksudnya, jangan percaya Paulus. Itu aja, nggak usah ke Islam. Percaya Yesus aja dulu. Percaya anak Maria dulu, bahwa dia adalah utusan Tuhan kepada Bani Israel. Itu aja dulu. Jadi abang percaya kan bang? Saya percaya anak Maria itu diutus oleh Tuhan pencipta langit dan bumi untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Jadi abang percaya nggak? Saya percaya, sekali lagi saya ulang ya. Pasang mulutmu kalau kupingmu Abang enggak ya? pasang mulut kalau kuping sudah nggak kuat mendengarkan saya. Mulutmu yang mendengar. Saya percaya anak Maria itu adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka percaya Yesus Kristus yang engkau utus. Itu iman saya tuh. Ya, jadi abang beriman nggak sama Yesus bang? Saya beriman kepada Yesus. Dia utusan Tuhan untuk Bani Israel. Puas. Pertanyaan saya, apakah Anda Bani Israel? Enggak bang. Bukan. Lalu Kristus mana yang diutus untuk non-Israel? Ada nggak? Yesus Kristus. Kristus yang mana? Hamba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Kristus yang mana? Yang palsu paman, yang palsu. Kristus yang mana yang diutus untuk kalian? Kristus yang palsu yang mana Kristus yang palsu? Kristus yang palsu yang ditemui oleh Paulus di padang gurun. Jadi dari narasi Bang Sima menyatakan bahwa Kristus itu ditulis, semua tulisan Paulus ada tulisan palsu, bahkan tulisan itu adalah tulisan palsu. Perlu diketahui Bang, bahwa setiap tulisan Rasul Paulus itu dipertanggungjawabkan. Bukan oleh hanya siapa? dipertanggungjawabkan oleh Paulus, tetapi dipertanggungjawabkan oleh rasul-rasul. Ketua rasulnya, Rasul Petrus mempertanggungjawabkan. Ini Mempertanggungjawabkan. ini kalau sudah sesat. Oke, datanya. Sabar dulu Bang, Ya. sabar. Bang Zuma mau Silakan Anda tunjukkan di mana kemudian Petrus mempertanggungjawabkan tentang Paulus. Dalil. Coba abang baca di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat ke-15 sampai 16. Apa katanya di sana? Apa saya katanya? ya. Ya, silakan. Dan hendaklah kamu hargakan bahwa panjang sabar Tuhan kita itu mendatangkan selamat. Demikianlah juga Paulus, saudara kita yang dikasihi itu sudah menyuratkan kepada kamu sekedar pengetahuan yang dikaruniakan kepadanya. Ayat 16. Demikianlah di dalam segala surat kirimannya dikatakannya dari hal segala perkara di dalamnya itu ada juga beberapa perkara yang susah dimengerti. Maka orang yang tiada berpelajaran, yang nggak tahu Kristen, itu dia memutarbalikan. Jadi orang yang nggak tahu itu memutarbalikan sama seperti kitab-kitab yang lain itu, sehingga mendatangkan kebinasaan atas dirinya sendiri. Jelas Bang, bahwa seluruh 14 suratan dari Rasul Paulus itu dibawa ke Yerusalem untuk dilihat oleh rasul-rasul itu, karena itu dalam KBR ada pertemuan rasul-rasul. Baik. Jadi pada saat abang mengatakan bahwa tulisan Rasul Paulus itu tidak diketahui oleh rasul-rasul, tidak diketahui oleh pengikut Tuhan, di sini sangat jelas abang salah. Baik. Tulisan itu dipertanggungjawabkan. Gantian kita ngomong. Ya, adik ya, gantian. Nah, kamu duduk yang cantik, dengarkan paparan saya. Yesus satu kali pun tidak pernah mengutus Petrus untuk mengajarkan ajarannya kepada non-Yahudi. Catat itu dulu. Walaupun Anda bisa Anda tunjukkan dalil di mana Petrus diutus untuk non-Yahudi? Abang dulu katakan, saya tulis semua pertanyaan abang. Ya, bagus. Tidak pernah sekalipun Yesus itu mengutus Petrus untuk non-Yahudi. Petrus mendapatkan mandat di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada Petrus, jangan ke bangsa lain. Kata Yesus. Apa kata Paulus di dalam Galatia 2 nomor 8? Petrus diutus untuk Yahudi, orang-orang bersunat.
Jadi buku-buku Petrus itu, beberapa kemudian ahli Bible berpendapat 1 Petrus, 2 Petrus itu bukan dituliskan oleh Petrus, tetapi orang lain yang menggunakan namanya. Kenapa? Coba Anda lihat di dalam kitab saudara 2 Petrus itu. Itu ditulis setelah kematian Petrus. Kalau Anda melihat kitab 2 Petrus, bagaimana mungkin Petrus murid Yesus menulis sebuah buku di mana buku itu kemudian dia sudah tidak ada. Baru buku itu dituliskan. Berarti yang menuliskan ini adalah orang yang bukan kemudian Petrus Simon murid Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada di dalam pengajaran Yesus ketika dia hidup bersama dengan Petrus. Petrus itu menuliskan surat atau menuliskan catatan-catatan apa yang diucapkan oleh Yesus. Itu nggak mungkin. Tertulis di mana? Nggak ada. Di mana kisahnya Petrus menulis? Tak ada. Sedangkan buku Petrus ini, kalau Anda kemudian memahami, isi cakupannya itu ditujukan kepada non-Yahudi. Sedangkan Petrus, murid Yesus, diperintahkan hanya untuk kepada Yahudi. Bagaimana mungkin seorang Petrus, murid Yesus, ingkar kepada amanah gurunya? Jangan engkau ke bangsa lain, wahai Petrus. Bagaimana mungkin Petrus menulis surat-surat kepada non-Yahudi? Untuk apa? Toh dia menurut Paulus dan menurut Yesus hanya untuk Bani Israel. Sekarang tolong tunjukkan di mana Yesus memerintahkan Petrus untuk non-Yahudi. Silakan. Saya izin ibadah dulu, Dinda Dito dan Dinda Alif. Silakan dilanjutkan untuk sementara. Sudah kembali. Dinda Alif, bentar, saya waktunya singkat sekali deh, ada kegiatan soalnya. Jadi lagi saya akan ingin juga bernarasi lanjut aja. Bernarasi tolong nanti dilanjutkan Dinda Dito dan yang lain. Jadi begini saudara, takaran ini kami lihat kalau di Al-Quran kan sudah final. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Orang kafir neraka. Kafir ya neraka. Itu di Al-Quran udah final tuh. Nah sekarang permasalahannya adalah ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Jadi penyesat ini memakai nama Yesus. Siapa nama Yesus? Ayo Dinda Dito, siapa nama Yesus? Yesus putra Maria. Yesus. Iya kan? Siapa nama Yesus? Yesus. Apa gelar Yesus? Ya Kristus. Berarti penyesat itu adalah Yesus Kristus, tapi bukan anak Maria. Yesus Kristus yang lain. Apa buktinya? Nah, ini buktinya nih. Jangan Bang Suma itu cuma cerita-cerita doang, hanya memfitnah, memelintir. Apa buktinya? Bahwa penyesat itu bernama Yesus Kristus. Buktinya, baca Matius 7. Nomor 22, nomor 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu? Nah, orang ini bernubuat pakai nama siapa? Kristus. Bukankah kami mengusir setan pakai namamu? Namanya mana? Yesus Kristus. Bukankah kami mengusir setan pakai namamu? Nama yang mana? Yesus Kristus. Tapi apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Loh, jadi selama ini mereka mengusir setan, bernubuat, bermujizat pakai nama Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mana? Bukankah orang-orang ini memakai nama Yesus Kristus? Mengusir setan, bernubuat, bermujizat pakai nama Yesus. Nah, Yesus Kristus yang mana? Yang mereka sebut di dalam mengusir setan. Ternyata Yesus anak Maria tidak mengenal. Padahal orang ini mengusir setan pakai nama Yesus. Tapi Yesus tidak mengenalnya. Jadi Yesus Kristus yang mana yang mereka pakai? Kalau Yesus Kristus anak Maria, sudah pasti anak Maria kenal dong. Tapi yang karena mereka pakai ini adalah
oknum lain tapi mengatasnamakan Yesus Kristus, maka Yesus asli tidak mengenal. Meskipun orang-orang ini berteriak dengan menggunakan nama Yesus Kristus. Nah, kalau ternyata mereka mengusir setan mereka mengusir setan pakai nama Yesus Kristus, dan ternyata Yesus Kristus tidak mengenal mereka yang mengusir setan pakai nama Yesus Kristus ini, pertanyaannya, setan mengusir setan. Jadi ketika mereka menggunakan nama Yesus Kristus untuk mengusir setan, maka setannya yang mengaku Yesus Kristus itu mengusir setan yang lain. Kenapa? Karena anak Maria tidak mengenal Yesus Kristus yang mereka pakai untuk mengusir setan. Kira-kira hal seperti ini saudara-saudara Kristen paham tidak ya? Kenapa Yesus Kristus tidak mengenal orang yang mengusir setan pakai nama Yesus Kristus? Karena oknum yang mereka sebut Yesus Kristus itu adalah oknum palsu. Permasalahannya di sini, siapa yang mengusir setan, bermukjizat, bernubuat pakai nama Yesus Kristus? Siapa? Aliteng. Aliteng. Yesus Kristus yang mana yang tidak dikenal oleh Yesus Kristus anak Maria? Yesus Kristus yang mana? Yesus Kristus penyesat yang datang kepada Paulus di padang gurun. Saya kira begitu. Karena tidak mungkin ketika ada orang bermujizat pakai nama Bang Suma, terus kemudian saya ketemu dengan orang yang memakai namaku itu, saya mengatakan kepada mereka, maaf, aku tidak mengenal kalian. Berarti yang selama ini namanya Bang Suma yang kami pakai, ya silakan cari orangnya. Yang jelas bukan saya. Orang yang menggunakan nama saya itu cari, itu bukan saya. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itulah yang dialami orang Kristen nanti ketika bertemu dengan Yesus anak Maria. Bukankah kami bernubuat? Aku mau pakai itu, Sat. Aku pakai itu. Bukankah kami bernubuat mengusir setan pakai namamu? Apa kata Yesus? Oh maaf, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Yesus sudah bilang toh, waspada Ki, jangan sampai disesatkan Ki. Kalau ada orang datang memakai namaku dan kata akulah Kristus, jangan Ki dengar Ki, jangan Ki percaya. Dengar-dengar saya itu nasihatnya Yesus kodong. Bate namamu itu Yesus yang malam nasihati kodong. Apabila ada orang yang mengaku bertemu dengan aku di gurun, bertemu dengan aku di dalam bilik rahasia, jangan ki percaya ikamase, jangan lalu kau kodong percaya tiayan jenakke, bukan saya itu bukan aku, jangan kau percaya kau lemah. Itu bukan saya. Itu bukan saya. Bajik-bajik dulu pendengaran nugang. Pun anak-anak jo gurua, te aku langer ki. Kalau guru mengatakan jangan kau percaya, jangan kau percaya. Kalau guru mengatakan dengar, waspadalah, hati-hatilah, jangan sampai kau disesatkan kemudian orang yang datang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun. Jangan ki percaya dong. Itu nasihat Yesus. Dengar-dengar saya itu. Dengar-dengar saya. Tolong dengarkan itu nasihat Yesus. Jangan pikiran kotor. Ya, luruskan pikiran. Masa orang Islam lebih dengar Yesus daripada kalian? Jadi, satu kemenangan Islam di sini. Islam mendengarkan Yesus ketika dalam hal ini jangan mengikuti, jangan mendengarkan, jangan percaya. Islam dengar, Islam percaya. Kristen tidak mau percaya ketika Yesus berkata, apabila ada oknum mengaku Kristus di tengah gurun, di padang gurun, di dalam bilik, jangan kau percaya. Kapan kamu percaya, maka otakmu akan binasa. Otakmu akan dikebiri, tidak berfungsi lagi. Sampai manusia melahirkan Tuhannya pun ente percaya. Ada manusia melahirkan Tuhannya, ada manusia membunuh Tuhannya. Ente telan mentah-mentah cahayu.
Itu karena ente nggak mendengarkan nasihat Yesus. Jangan percaya, jangan percaya, jangan percaya. Cak Kangkung. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Jadi ini hanya sekedar intermezzo yang cakupannya adalah daging, cakupannya adalah kebenaran. Apa yang saya sampaikan berdasarkan dalil Bible. Sekarang tugas Anda untuk merenungkan. Kenapa sih saya harus percaya sedangkan nasihatnya jangan percaya? Apakah saya gila? Apakah saya sinting? Apakah saya waras? Masihkah saya dikatakan beriman ketika saya diminta jangan percaya tapi saya percaya? Masihkah saya dikatakan benar ketika perintah Sang Mesias jangan percaya tapi saya malah percaya? Masihkah saya ada surga? Masihkah saya ada keselamatan? Ketika Yesus sendiri, Sang Juru Selamat mengatakan jangan percaya tapi saya malah percaya? Masihkah? 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 Atau itu hanya angan-anganku saja? Itu hanya buayan saja? Itu hanya halusinasi saya? Itu hanya doktrin dan dogma demi untuk menebalkan dompet pendeta saja? Saatnya Anda merenung, saatnya Anda berpikir, adakah kemudian para apologet Islam ingin menipu kami? Atau ternyata apologet Islam ini ingin kami selamatkan? Saya kira begitu sementara sahabat-sahabat. Saya ada tamu, saya harus menyelesaikan tugas saya dulu. Nanti pasien saya serahkan kepada asisten dosen saya yang ada sini, asisten dokter. Mudah-mudahan mereka tidak memberikan suntikan mati kepada kalian. Demikian sementara. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Sadarlah wahai saudara-saudara Kristenku. Demikian, silakan diambil alih Adinda. Saya monitor. Siap kan, dah siap. Siap Bang. Kang Dito lanjut, Kang Dito. Ustaz Alif, Ustaz Alif silakan. Ustaz Alif dulu, lanjut. Pak, di sini tempatku masuk duhur juga. Aku sebentar dulu ya. Break dulu ya. Baik. Jadi Victor, kalau sudah dibilang sama Yesusnya jangan percaya, lalu kau mengikuti Paulus yang mengaku bertemu dengan Yesus, sementara kalau kita ilustrasikan murid-murid yang sudah bertanya kepada Yesus secara pribadi, diberitahu oleh Yesus kalau ada yang berkata Mesias ada di padang gurun, jangan kamu percaya. Pada saat Paulus sudah katanya ketemu sama Yesus di padang gurun, Mesias itu, katakanlah dia bertemu dengan murid-muridnya. Apa kata murid-muridnya? Kalau Paulus bilang, murid-murid Yesus, aku ketemu lo sama Yesus. Jawabnya murid-murid apa? Dipercaya atau tidak dipercaya? Tidak akan percaya. Jadi kalau Yesus sudah memberikan peringatan kepada murid-muridnya yang terkasih sebelum dia naik ke langit, karena pesan itu untuk murid-murid secara pribadi, maka kalau dia tiba-tiba ketemu sama si botak, ya, si aclak, si kucluk, Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Bartolomeus, aku ketemu Yesus loh kemarin di padang gurun. Kira-kira murid-murid nanti bilangnya apa? Kau bohong aja, kau botak. Kami sudah diperingatkan oleh Yesus kami untuk tidak percaya kalau ada orang yang berkata ketemu dengan Yesus kami di padang gurun. Kau bertemu di mana? Iya, di padang gurun Meki. Masih mau kau percaya? Jadi Victor, kau masih percaya sama Paulus? Kalau Yesus sudah berkata melalui murid-murid, masih kau percaya Paulus? Renungkan deh, renungkan. Kemudian karena Paulus tidak jadi bertemu dengan murid-murid, ada satu tuh yang juga datang kepada namanya Ananias. Ya kita balikan lagi di Matius 24 nomor 3 tadi. Apakah Yesus berbicara dengan murid-muridnya tadi? Itu ada Ananias.
Ya dia ndak ada. Makanya dia pun juga berkata, aku bertemu dengan Yesus. Aku diminta untuk mengobati si botak yang buta. Ya udah nggak nyambung. Ini bukan bualan. Ini semuanya dalam kisah para apostolos yang ditulis oleh Lukas yang didampingin oleh Paulus. Jadi cobalah direnungkan deh. Kalau misalnya memang Ananias diperingatkan juga oleh Yesus waktu dia belum terangkat ke langit, pastinya Ananias juga tidak akan percaya itu yang ketemu sama dia adalah Mesias. Begitu deh. Jadi mau kemana lagi kau mau berjalan? Di Bible kau 13 surat-surat semuanya datangnya dari Paulus. Dia mengatakan di Galatia pasal 1 nomor 11 nomor 12. Dia mengatakan, aku mendapatkan firman bukanlah dari manusia. Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia adalah Antikristus. Yohanes 2 nomor pasal 1 nomor 7. Yang tidak mengakui bahwa Yesus datang itu manusia, dialah Antikristus. Ini kami tidak ingin menyerang keimananmu, tapi kamu sebagai orang Kristen sudah jelas dikatakan oleh Yesus, kalau Yesus ternyata dipanggil Tuhan, Tuhan, aku bermujizat demi namamu, aku mengusir setan demi namamu. Sudah diulang-ulang 4 kali. Ya, silakan. Kayak gitu nggak menyerang iman katanya ya. Dari tadi kayaknya kalian ngibah iman saya gitu. Mending gini bang, biar jadi udah ngerasa imannya terguncang. Biar omongan kalian Dek, ini kita diskusi rananya adalah biblika, ya. Rananya adalah Bible. Kalau kau masih percaya apa yang dikatakan oleh Paulus, kau sudah mengingkari perkataan Yesus di dalam Bible. Kalau kau sudah tergoncang imanmu, Yesus juga berkata kepada murid-muridnya setelah dia itu bernyanyi-nyanyi di Bukit Zaitun. Yesus berkata kepada murid-muridnya, malam ini kalian semua akan tergoncang imanmu karena aku. Bukan kami yang menggoncang, Yesus itu. Matius 26 Matius 26 nomor 31. Berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kalian semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membini gembala dan kawanan domba akan tercerai-berai. Yang menggoncang iman itu Yesus yang asli. Jangan kau bilang kami. Tinggal kau renungkan saja ya. Kalau tidak ada keperdayaan kamu mau bernarasi menjadi apologet Kristen, kau di sini cuma belajar. Semuanya yang kami dalilkan adalah di dalam Biblemu sendiri. Karena menurut di mata orang di luar Kristen tanpa doktrin, Yesus yang asli, dia berkata dengan murid-muridnya, kalau ada yang berkata Yesus itu, Mesias itu di padang gurun, jangan kamu percaya ya. Justru malah kau yang percaya, di gimana sih? Jadi buat teman-teman Kristen semuanya, kalau kalian memang diguncang oleh orang-orang Islam, apologet Islam Indonesia di sini, Yesus yang mengatakan, akan tergoncang imanmu karena aku. Akunya itu Yesus, bukan APII, bukan apologet Islam Indonesia. Matius 26 nomor 31. Makanya kami di sini itu hadir untuk di tengah-tengah teman-teman semuanya, baik yang Islam maupun yang Kristen. Dialog ini untuk memberikan suatu pemahaman
Bagi penikmat kristologi, teologi maupun fakta sejarah, perbedaannya sangat signifikan sekali ya. Orang yang bercampur doktrin dengan orang yang menggunakan ranah rasional, kelihatan kita nggak menggoncang iman, dibilang kita yang menggoncang iman. Belum satu lagi deh, supaya panas komalnya Fandi ya. Banyak yang bilang Tuhannya orang Kristen adalah roh. Tuhan kami roh, yang disalib itu daging kemanusiaannya. Kalau Tuhan kalian roh, roh jahat itu iblis juga roh. Ini mulai di tapping teman-teman ya. Saya begini karena akun saya sisa satu-satunya ini ya. Bapak Doti yang berbicara. Jadi kalian harus simak baik-baik. Kalau roh Tuhan itu roh, iblis itu juga roh, hakikatnya ternyata Tuhan yang roh sama nggak dengan iblis yang roh? Bagaimana kalian membedakan Tuhan kalian yang roh dengan iblis yang roh? Selama ini kau menyembah roh itu roh siapa? Udahlah, sampai. Ustaz Arif monitor. Ustaz masih 4 rakaat teman-teman. Saya belum, bentar lagi gantian. Ya Fandi, sambut dulu. Ini sudah bubuk ini si Victor. Akalnya udah robek dia. Jadi kalau teman-teman Kristen ya mendengarkan kami Apologet Islam Indonesia ya berbicara dengan data. Oh Kang Dito, tadi yang Tuhan roh itu enggak ada loh, kata siapa? Di Galatia pasal 5 nomor 1. Apa itu? Jadi macam mana nih? Kalian bisa membedakan roh Tuhan sama roh iblis enggak? Berat paman, semalam sampai 20 lebih orang Kristen tumbang. Terdiam, kelonjotan, tantrum, kepanasan, nggak bisa bedakan mana roh Tuhan sama roh iblis. Kalau Tuhan oten roh, iblis juga roh. Macam mana kau membedakan? Macam mana? Macam mana kalian membedakan mana yang sibilis ISIS, mana yang Tuhan kalian? Oi. Bangun. Bangun. Oke lah, Ustaz Alif kalau monitor ya. Aku udah kasihan nih lihat si Victor, dia ngaku tergoncang imannya. Macam mana lagi Dek, mau dilanjutkan Dek? Ya Victor, jangan nangis Dek. Ya bang, kenapa di bang? Ya jangan nangis dong. Jadi bagaimana kau membedakan Tuhanmu yang roh dengan iblis yang roh? Hei! Pertanyaan saya belum dijawab. Ya apa yang kamu tanyakan tadi? Nah, tadi kan saya bilang kepada kalian gini terus ngomongin yang pernah dengarkan. Mending coba abang kasih tahu ke saya apa aja sih kelebihan orang Islam dibanding kami gitu. Apa sih? Kelebihan orang Islam dibanding orang-orang Kristen yang pertama adalah jujur. Kejujuran yang didapatkan kalau saya misalnya saya mau masuk sama kalian nih, apa sih keuntungan saya gitu? Maksudnya sebentar. Kalau kamu mau masuk Islam begitu maksudnya? Iyalah, kita ulang. Apa sih yang kelebihannya? Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus. Ya. Kalau kemudian kamu menginginkan mempunyai pikiran bagaimana kalau saya mau menjadi Islam sama seperti kalian, apa yang saya dapatkan? Begitu ya?
Yang pertama, Islam itu artinya selamat. Selamat. Islam itu selamat. Fid dini wad dunya wal akhirah. Di dunia dan juga di akhirat. Kalau di dunia saat ini kita ini sudah menjalani, di akhirat itu belum. Akhirat itu apa? Yang dikatakan oleh Yesus di Yohanes 17 nomor 3. Mengenai hidup yang kekal, yang nanti tidak akan mengalami mati lagi. Itu hidup yang kekal. Apa kata Yesus? Mereka, engkau satu-satunya Allah yang benar, dan aku Yesus Kristus utusannya. Jadi kalau berbicara apa benefitnya masuk Islam? Islam itu artinya selamat. Yang memeluk agama Islam itu disebut Muslim. Para nabi di dalam Al-Quran juga mengatakan Muslim, yang artinya adalah berserah diri. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta satu-satunya yang berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbedaannya jangankan mengenai benefit. Kalau Islam itu din, agama, di dalam kitab sucinya di Al-Quranul Karim disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna dinna indallahil Islam. Islam disebutkan di dalam kitab sucinya. Nah, kalau Kristen, KPR yang nulis katanya Lukas. Kristen itu sebutan, panggilan apa olokan ya? Olokan. Jadi yang menuliskan Korintus ini Paulus, yang mengatakan tadi orang-orang di Antioquia mula-mula pertama kalinya yang nggak tahu namanya, apakah namanya si Anu, ya nggak tahu. Pokoknya dia tulis aja. Kristen itu disebutkan untuk pengikut Yesus, pengikut Kristus yang sudah setahun di Antioquia. Kalau ditanya siapa namanya, bagus sekali itu, nyebut namanya Kristen. Jadi agama. Kan begitu deh. Kalau misalnya kamu bertanya apa benefitnya kalau aku masuk Islam, kau ketahui dulu Islam itu rahmatan lil alamin. Ya, Islam itu damai sejahtera, fondasi salamnya. Assalamualaikum, damai sejahtera, warahmatullahi wabarakatuh, keberkahan diberikan oleh Allah kepadamu sekalian. Ini orang sesama muslim kalau ketemu saling salam, saling mendoakan, supaya apa? Dapat berkah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini bukan doktrin, tapi ini adalah suatu pengajaran di mana manusia diberikan kitab suci Al-Quranul Karim yang historinya, faktanya, Al-Quran ini datang bukan ditulis oleh manusia. Bukan Nabi Muhammad menulis. Tapi wahyu ini, kalamullah ini, ditujukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dia mengatakan Al-Quranul Karim ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Jadi sadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat suci yang pertama turun. Ini memberitakan tentang ini bacaan, ini pedoman. Ini adalah hikmat. Nah, makanya kalau kamu mempertanyakan kalau saya masuk Islam apa benefitnya? Jaminannya adalah surga. Oke, itu dulu. Ustaz Alif, monitor. Masih belum. Jadi apa lagi, Dek? Coba kamu tanyakan lagi apa?
Kang Dito, tadi Bang Victor ini kan mengatakan bahwa eh, umat mereka itu lebih banyak saya sempat dengar tadi kutipan itu ya, bahwa orang Kristen itu banyak di dunia ini. Betul kan Bang Victor ya? Dek Victor. Kapan saya ngomong gitu bang? Enggak ya, enggak ngomong kayak gitu ya. Bukan saya kayaknya ngomong gitu bang. Ya, bukan. Menurut kamu lebih banyak agama apa di dunia ini, di bumi ini? Coba cari di Google aja bang. Di Google ini 2 miliar orang itu agama Kristen, yang paling banyak tuh di dunia. Tahu nggak kenapa? Kenapa itu bang? Nih aku tunjukin. Matius 24 nomor 5, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, nama Yesus, dan berkata, akulah Kristus, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Nih 2,0 miliar orang itu adalah orang-orang yang disesatkan oleh Mesias palsu atau Kristus palsu, Bang. Nubuatan Yesus ini tergenapinya di mana jumlah Kristen di dunia ini paling banyak daripada agama lain. Akhirnya nubuatan ini terpenuhi karena banyak kali yang disesatkan nih. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Terbukti orang-orang Kristen dan Katolik paling banyak di muka bumi ini. Ya karena banyak disesatkan oleh Kristus palsu itu. Begitu. Udah ya. Ada lagi yang mau didiskusikan? Jadi di Islam itu ada keselamatan nggak bang? Ada dong. Tadi udah dijelaskan sama Kang Dito. Nggak didengar tadi keselamatannya di mana. Islam itu begini deh. Agak namanya saja sudah selamat. Islam. Selamat. Kalau di dalam Al-Quran itu, di dalam surah Ali Imran ayat 19, Bismillahirrahmanirrahim, Inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah atau di sisi Tuhan ialah Islam. Hanya Islam. Nah itu tuh, itu ada. Kristen mayoritas di dunia 2,3 miliar. Betul, Bang Masa, betul. 2, berapa Masa? Sabar. Iya, siap Ustaz Alif. Pertanyaannya begini. Ketika Yesus mengajar di tengah bangsa Yahudi, ya kan? Nah, lalu di tengah bangsa Yahudi ini mereka tidak menuhankan Yesus. Mereka ini tersesat atau di jalan yang benar? Silakan, Dek Victor. Tuh pertanyaannya. Ya, sebelum dijawab gantian dulu ya Ustaz Alif. Oh ya, siap. Aku baru kembali. 4 rakaat, siap. Iya. Coba kita berpikir dulu nih logika. Yesus mengejar di tengah bangsa Yahudi, mengajar ya. Di tengah bangsa Yahudi. Merujuk kepada pengajaran tadi bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Mujizat yang dilakukan ketika Petrus melakukan sebuah pengumuman kepada bangsa Israel, dia itu hanya sebagai perantara, kan gitu. Nah, lalu mereka tidak menuhankannya karena memang tidak pernah Yesus mengajarkan untuk disembah, untuk dituhankan di tengah bangsa Yahudi. Dan uniknya di luar bangsa Yahudi tiba-tiba subur menjual Yesus dituhankan. Seandainya kalau Yesus itu adalah Tuhan dan mengajarkan dia itu Tuhan, tentu akan lebih utama, akan lebih logis ketika bangsa Yahudi sendiri menyembah kepada Yesus. Faktanya tidak bisa tumbuh subur di sana Kristen. Karena mereka sudah punya prinsip ajaran Nabi sebelumnya, yaitu Nabi Musa. Mereka sudah punya kitab Torah, di mana di situ diajarkan Tuhan itu Esa, Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Makanya anak manusia ini kalau ditawarkan ke bangsa Yahudi dijadikan Tuhan gak laku. Tapi kalau ditawarkan ke non-Yahudi, contoh suburnya di Roma, bangsa Yunani zaman dulu, laku. Kenapa bisa laku? Ya karena di dalam mitologi mereka, dari dulu sebelumnya,
konsep dewa-dewa yang turun ke bumi dalam rupa manusia itu sudah ada. Sudah ada mereka. Makanya Gayung bersambut, oh ini dewa terbaru, diterima. Tapi kalau di tengah bangsa Yahudi nggak akan laku. Karena mereka sudah punya kitabnya. Elohim itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Kan gitu. Tor. Uy. Ya, lanjut. Ya, ya kalau lanjut, ya udah siapin datanya. Oke? Gimana? Ya udah kembali kalau gitu. Nah, merujuk kepada ajaran para nabi, makanya ketika Islam hadir di situ posisinya apa? Ada ajaran sebelumnya yang menghinakan para nabi, merendahkan para nabi, menolak para nabi. Maka ketika Islam hadir, walaupun dia hadir di luar dari Bani Israel, hadirnya jauh di Jazirah Arab, tapi ajarannya kami diperintahkan beriman kepada seluruh para nabi. Seluruh para nabi kami perintahkan, kami tidak beda-bedakan, mereka semuanya mulia, mereka semuanya benar, mereka semuanya amanah, mereka semuanya bisa dipercaya. Itu ajaran Islam. Ketika datang Nabi Muhammad SAW, maka sedang membantahkan doktrin sebelumnya. Ketika para nabi dituduh, Yesus sendiri pun dituduh dengan mati terkutuk. Nabi yang lain juga dituduh sebagai pelaku JINA, pelaku kejahatan dan lain sebagainya. Itu dirubah oleh Islam karena itu ajaran tidak benar. Manusia pilihan Tuhan itu dimuliakan ketika Islam hadir. Kan gitu. Seperti itu, Bang. Makanya ketika mengajarkan, diceritakan bahwa para nabi itu mengajarkan menyembah Tuhan yang Esa dan memerintahkan kepada pengikutnya agar menjauhi berhala, menjauhi penyesat. Ani'budullaha wajtanibut togut. Di situ dikatakan di dalam surah An-Nahl bahwa Allah perintahkan para rasul itu diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya agar menyembah Tuhan yang Esa dan menjauhi berhala, menjauhi penyesat gitu. Itu ajaran para nabi. Di ayat lain mengatakan bahwa mengajarkan kepada umatnya Tuhan itu Esa. Dan kalau ini kita runut, sedikit saja kita melihat sisa kebenaran yang ada di dalam kitab teman-temannya Kristen. Kitab Nabi Musa, kitab Yesaya, Daniel, dan seterusnya. Begitu juga Yesus. Semua mereka mengajarkan Tuhan itu Esa. Dan mereka tidak ada yang menuhankan utusan Tuhan. Itu nggak ada. Sampai terakhir di kalangan Bani Israel kepada Yesus, Yesus sendiri mengajarkan Tuhan itu Esa. Tapi mengajarkan Tuhan Yesus bagian dari Tuhan atau salah satu dari Tuhan, itu pengajarannya di luar dari bangsa Yahudi. Sebagaimana kalau kita menilik sejarahnya, bagaimana Trinitas itu dibentuk, itu abad kedua, Tertulian, seorang penyembah berhala. Kan itu ada sejarahnya. Berarti ajaran Trinitas, ajaran Yesus adalah Tuhan, itu sumbernya bukan dari Yesus, bahkan bukan dari bangsa Yahudi, bukan dari pengajaran Yahudi, bukan. Tapi dari oknum lain di luar bangsa Yahudi yang mengemas ulang kisah Yesus. Dijadikan sebagai Tuhan selain pencipta langit dan bumi. Nah, di situ ketemu masalahnya. Lalu ajaran ini disebarkan ke seluruh dunia. Banyaklah pengikutnya. Walaupun nanti kalau kita buka sejarahnya bagaimana Kristen disebarkan, wah itu sangat ngeri ya, tapi nggak usahlah ke sana. Atau perlu ke sana? Oh jangan, ngeri, kita buka sejarah. Seperti itu, Bang. Ketika Yesus mengajar, Nabi Musa mengajar, Nabi Yeskiel, Nabi Yesaya, Nabi Daniel, semua para nabi mengajar. Mereka mengajarkan Tuhan itu Esa. Nabi Muhammad SAW mengajarkan Tuhan itu Esa. Tiba-tiba Nabi yang mengajarkan ini, begitu nyampe Yesus dituhankan. Nah, ini ada yang salah. Yuk. Bang Victor.
Memang Kristen semenarik itu ya bang, bahas Kristen terus dari tadi. Padahal saya minta kita bahas Islam udah dari tadi. Tapi nggak, kayaknya kurang menarik kalau bahas itu ya bang ya. Wah, abang minta bahas Islam. Iya, apa sih? Nanti di surga Islam tuh ngapain sih bang? Di surga, ya kami hidup bersama para nabi yang lain, orang yang soleh. Di surga itu adalah kebahagiaan yang abadi. Di surga itu ketika nanti kita masuk surga, maka kita berkumpul kembali bersama keluarga di surga. Di surga itu kita bisa tidak mengalami yang namanya kemiskinan, tidak mengalami kesusahan. Yang ada adalah kebahagiaan sebagai balasan bagi orang yang beriman. Itu kehidupan di surga. Nanti tubuh kita di surga sama nggak sama yang sekarang ini daging bang? Tubuhnya baru. Bukan, kalau tubuh yang sekarang itu panah, Ada nggak darahnya? mati dikubur. Tetap ada darahnya nggak bang? Ada dagingnya nggak? Ya ada dong. Ada dalilnya nggak tuh bang? Ada, Allah akan menggantikan tubuh manusia yang sekarang ini dengan tubuh yang baru. Itu ada di dalam Al-Quran. Manusia itu akan dibangkitkan, semuanya sama. Karena bukan lagi proses pertumbuhan dari bayi, bukan seperti itu. Semua sama. Coba tunjukin dalilnya bang. Dalil yang apa? Tentang surga Islam itu nanti. Ini tubuhnya ada darahnya nggak? Dagingnya nggak? Di dalam surah Al-Hajj. Sebentar, saya bukain dulu ya. Maksudnya manusia akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Justru kalau dibahas menurut ajaran Islam itu banyak kaitannya yang diterima oleh akal, tidak berlawanan. Beda dengan di dalam ajaran Kristen. Coba saya tanya dulu, kalau di Kristen, Buka datanya dulu bang. saya tanya dulu, kalau di Kristen nanti dibangkitkan itu ada tubuhnya atau tidak? Ada bang. Oh, ada tubuhnya juga. Ada tubuhnya juga. Ada bang, ada bang. Coba tunjukin datanya dulu bang. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Di dalam surah At-Taghabun ini banyak dalil ya. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dalika yaumut taghabun. Ingatlah hari di mana Allah mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan. Itulah hari dinampakkan segala kesalahan-kesalahan manusia. Jadi manusia itu akan dibangkitkan dan dikumpulkan. Di dalam surah Yasin juga dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul yuhyihalladi angsha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Itu yang sering kami baca. Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Rabb, oleh Allah yang menciptakannya kali yang pertama, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Manusia akan dibangkitkan semuanya. Dijelaskan dalam hadis Rasulullah juga banyak. Saya nggak bisa open cam, bukannya apa-apa. Kalau di Kristen, sejauh yang kami dengar, mereka itu akan hidup seperti roh. Anda termasuk penganut paham itu enggak?
Ya saya percaya itu bang. Kita nanti menggunakan tubuh yang baru katanya. Tubuh yang baru, berarti ada tubuhnya juga kan? Iya ada. Oke. Al-Quran mengabarkan Bismillahirrahmanirrahim wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 25, bahwa sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, bahwa buat mereka itu akan hidup di surga. Di sana banyak sungai mengalir, bahkan mereka diperintahkan makan buah-buahan di sana. Rizki yang telah Allah berikan, bahkan diberikan ingatan, ini seperti dulu yang pernah aku makan. Di situ dijelaskan, orang-orang yang beriman dan amal soleh akan hidup nanti di surga, disediakan fasilitasnya, makanan disediakan, buah-buahan disediakan. Itulah kehidupan orang beriman di surga. Gitu ya bang. Terus kalau kalau hawa nafsu itu ada nggak nanti di surga bang? Kedagingan gitu bang. Nafsu amarah itu yang dibuang, nafsu mutmainnah itu yang ada. Di dalam surga itu nanti yang namanya tidak ada lagi cemburu, tidak ada serakah, tidak ada sifat-sifat yang buruk, itu tidak ada. Kalau hasrat Yang ada itu adalah perkataan yang baik, perdamaian, tidak ada kecemburuan, tidak ada pergosipan, dan lain sebagainya. Nafsu manusia pada umumnya itu ada. Ada. Makanya tadi dikatakan, dijelaskan, contoh makanan diberikan, makanlah apa yang ada di surga itu sebagai rizki untuk kalian semua, kan gitu. Nafsu hubungan suami istri ada nggak? Ada. Justru itu keadilan Tuhan. Yang tidak ada itu adalah nafsu serakah, di mana semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Jadi yang bidadari itu bang gimana tuh bang? Itu kan bukan istri bang. Bidadari itu jadi pelayan bang nanti. Pelayan kami, orang-orang yang beriman ketika di surga itu bidadari. Alhamdulillah, digambarkan sebagai seorang wanita yang cakep. Dan itu benar. Benar. Bayangin aja loh, masa nanti pelayan di surga nenek-nenek pewat, kan nggak mungkin bang. Jadi itu benar ya bang? Ya benar dong. Coba Berharap menurut banget, abang, jangankan surga, Anda masuk ke restoran, pelayannya nenek-nenek udah usia 70 ke atas. Lo seneng nggak masuk restoran kayak gitu? Itu gambaran sederhana di dunia. Dan Bukan ketika masalah Anda itu, mendapatkan Bang. pelayan bidadari yang cantik jelita, tentu itu sangat menyenangkan hati, menyejukkan hati. Istri juga senang, dan istriku menjadi ratunya bidadari. Ayo dong, kalau pertanyaannya agak menjurus nyerang ke muslim atau arah menghujat, keluarkan. Aku tunggu dari tadi. Gimana sih? Kita nggak penting hujat bang. Bukan, pertanyaannya yang agak ekstrim gitu loh. Iya, oke. Jadi beneran tuh ya soal bidadari di surga ya bang. Jadi seks itu ada di surga ya bang. Ada. Itulah adilnya di dalam Islam bang. Oh itu adil namanya bang. Iya dong, kebahagiaan natur sebagai manusia Tuhan tidak hilangkan. Tuhan tidak hilangkan. Tapi nanti tentu di surga itu yang sesuai dengan aturan yang di surga. Kalau di dunia ini, ketika kita diatur oleh Tuhan, namun itu natur sebagai kebahagiaan manusia, hubus syahwat, memiliki rasa cinta, memiliki rasa syahwat, itu tidak hilangkan oleh Tuhan. Dan nanti yang boleh di surga tetap ada. Tidak dihilangkan hal seperti itu. Itulah keadilan. Coba Anda seorang laki-laki contoh. Saya tanya dulu deh, dalam pandangan Anda di Kristen ada nggak hubungan suami istri di surga? Nggak ada bang. Nah itu kasihannya. Contoh nih kasihannya, Victor, Anda seumpamanya belum menikah. Oke, Anda merencanakan mau merit nanti, ya kan?
mau ada hubungan suami istri. Nah, sehari sebelum acara pernikahan metong. Nah, ketika metong udah selamanya kau jadi jomblo. Berarti kau selamanya di surga itu jomblo, bro. Udah di dunia nggak merit, di surganya jomblo, jomblo abadi lagi. Selamanya tidak ada bertemu pasangan. Kalau di Islam nggak adil. Ketika nanti di dunia masih jomblo, di surga nanti dapat pasangannya, dapat jodohnya, kan gitu. Ketika kami berhubungan, punya hubungan keluarga suami istri, maka ketika kami sama-sama beriman, kami masuk ke dalam surga bersama dengan pasangan juga. Nggak ada yang jomblo. Justru keluarga yang abadi di sana, pasangan yang abadi. Itu yang saya kasihan tuh sama teman-teman Kristen. Contoh misal dia juga ada seorang pastor, pengajar, tidak menikah seumur hidupnya. Udah di dunia nggak nikah, di surganya juga nggak nikah, jomblo seumur hidup. Itu alatnya buat apaan? Aksesoris doang, bergelantungan, kan gitu. Mubadir, Tuhan menciptakan tuh barang. Logika aja, akal sehat gitu loh. Yang kasihan juga yang jomblo. Jomblo oten yang nggak laku-laku, nggak ketemu jodoh, udah di surga, di dunia nggak ketemu, di surganya nggak ketemu lagi. Kalau di Islam diberikan kami pasangan, tidak ada yang jomblo. Jadi kehidupan abadi bersama pasangan. Kalau di Anda berarti kehidupan abadinya jomblo selamanya. Aduh, sedih malah. Turut bersedih kalau gitu. Berarti kami nggak ada ucapan bunga papan turut berbahagia nanti. Gimana orang jomblo terus? Makanya kalau di Kristen itu bang, nafsu itu nggak lagi ada, kedagingan itu ditinggalin. Makanya saya tanya tadi, dagingnya, tubuhnya sama atau nggak? Abang jawab tadi sama. Berarti pantasan lah kebiasaannya juga sama gitu ya. Aku udah jadi tahu sekarang, udah pertanyaanku tuh sih bang. Tubuhnya beda, diberikan tubuh yang baru, tapi maksudnya dia itu ada tubuhnya, bukan tubuh yang sekarang. Tubuh yang sekarang itu musnah, hancur, panah gitu. Diberikan tubuh yang baru. Di mana tubuh yang baru ini itu prosesnya pertumbuhannya bukan kayak dari kecil, harus tumbuh dulu, merangkak dulu, enggak. Nanti semuanya sama. Begitu, Bang Victor. Makanya kebahagiaan nafsu tidak dihilangkan. Contoh ada makan, ada minum, makan buah-buahan, minuman air yang segar. Itu ada keinginan seperti itu. Bagaimana juga kita berkumpul kebahagiaan, itu kan bagian dari nafsu. Bagaimana berkumpul dengan keluarga, itu bagian dari nafsu manusia. Justru kalau dihilangkan, semua dihilangkan, jadi polos aja, hampa surga, ngapain? Hampa loh, tidak punya keinginan apapun. Jadi yang kayak gitu abang nggak suka ya bang?